My Rival is My Love, episode ke-6. Deal, kata gue setuju, dan setelahnya kita berdua berjabat tangan sebagai tanda dimulainya tantangan yang telah kita sepakati. Jam 18:15. Hahaha, malam itu Kenzi benar-benar puas banget ngetawain gue yang pakai pakaian yang dibelikan mama. Kakak, jangan ketawain Anggi, bentak mama menyuruh. Habisnya dia lucu banget ma, pakai daster, sahut Kenzi masih terbahak sampai guling-guling di kursi. Kakak, teriak Mama Widya yang akhirnya membuat Kenzi langsung diam. Setelahnya Mama Widya menghampiri gue yang berdiri mematung karena malu. Anggi, kamu jangan sedih ya. Kakak udah mama marah itu, kata mama meyakinkan gue. Gue gak sedih ma, tapi malu batin, gue menjawab. Saking malunya, gue sampai ogah mau ngomong. Tak lama setelahnya mama pergi, katanya mau nyiapin makan malam. Dan saat mama pergi itu, si Kenzi kembali ngetawain gue. Hahaha, tawanya sambil nunjuk pakai jari. Ketawanya itu bikin gue emosi. Mumpung udah gak ada Mama Widya, gue langsung aja tuh ngelabrak Kenzi yang masih cengengesan ngetawain gue. Gue langsung aja nyamperin dia, terus nyingkram bajunya. Lucu ya, kata gue dengan tatapan intimidasi. Kenzi menghela nafas, lalu melepaskan cengkraman gue dari bajunya. Kemudian dia malah gantian narik gue dan bawa gue ke kamarnya. Ken, lepasin, lo mau ngapain? Tanya gue sambil berusaha melepaskan pegangannya. Sial nih bocah, kenceng banget genggam tangan gue, sampai susah gue lepasin. Berisik, dah ikut aja. Kenzi terus narik gue hingga akhirnya kita masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai bawah. Ken, belum sempat gue ngomong, dia malah ngedorong gue sampai jatuh ke kasur. Kenzi kemudian jalan ke arah lemari. Gue lihat dia membuka lemarinya dan lalu ngambil baju dan celana. Setelahnya dia balik dan melemparkan bajunya itu ke gue. No, pakai, ketus si Kenzi. Ogah, gue nggak mau pakai baju lah, tolak gue yang duduk di atas kasurnya. Kenzi melipat tangannya sambil natap gue. Jati lo lebih suka berpenampilan kayak badut gitu. Tuh, lihatin Zo aja cengengesan lihat lo yang kayak gitu. Gue kemudian melirik ke Enzo. Emang bener sih, Enzo aja kayak cengengesan gitu ngeliat gue. Gue kemudian menghela nafas dan akhirnya kepaksa pakai bajunya Kenzi. Jangan buka di sini, seru Kenzi nahan gue yang hendak lepas pakaian. Lah terus di mana? Sahut gue. Dasar, lo itu emang bego banget sih, seru Kenzi yang kemudian keluar dari kamarnya bersama Enzo. Dan gue baru sadar, gue ikan sekarang cewek. Hampir aja gue telanjang di depan si Kenzi. Bisa diperkosa gue kalau dia nafsu sama badan gue. Lain kali gue mesti hati-hati. Setelahnya, gue keluar dari kamarnya Kenzi setelah ganti pakaian gue dengan bajunya. Pas gue keluar, gue lihat Kenzi lagi nyender di tembok, tepat di depan pintu kamarnya. Nah itu lebih cocok, ucapnya yang kemudian berjalan masuk ke kamarnya. Dan tiba-tiba gue jati terdiam setelah mendengarkan kata-kata Kenzi, yang entahlah maksud dia apa bilang itu ke gue. Apakah dia barusan muji gue? Batin gue bertanya. Tak lama setelahnya gue pergi ke meja makan, dan pas nyampe di sana, si mama ngomelin gue karena gue nggak pakai baju yang dia kasih. Anggi, kenapa kamu nggak pakai baju yang tadi? Tanya mama yang cerewet. Ma, aku nggak suka sama gambarnya. Masak daster gambarnya tikus. Keluh gue coba nolak dengan halus. Dasar bodoh, baju lo tadi itu gambarnya kucing. Lo tuh bego banget sih, mana ada Hello Kitty itu tikus. Sahut Kenzi tiba-tiba muncul dan langsung duduk di meja makan. Gue baru tahu kalau Hello Kitty itu kucing. Gue kira tikus atau marmut. Ya maklumlah gue baru 2 hari jati cewek. Lah terus kenapa Anggi pakai baju kakak? Tanya mama kembali setelah melihat baju yang gue pakai. Gue lalu nunjuk Kenzi pakai dagu. Dia yang nyuruh ma. Mama kemudian nolak ke Kenzi. Kakak, apa yang kamu lakukan? Ma, udahlah berhentilah paksain keinginan mama ke orang lain. Dia itu nggak suka dimanjain berlebihan sama mama. Ucap Kenzi ngebela gue. Gue manggut-manggut mendengarkan kata-kata Kenzi yang ngebela gue. Tumben nih anak kata-katanya bener, batin gue. Tak berhenti di situ,
Si Kenzi juga noleh ke gue sambil ngebentak. Lo juga jangan cuma diem, ngomong. Seketika gue kaget dan ngangguk. Ma, belum sempat gue ngomong, si mama malah menatap Kenzi dengan mata yang berbinar. Kakak, mama gak nyangka kamu akan perhatian sama Anggi. Nampaknya mama gak salah jodohin kalian. Kayaknya kalian udah deket. Nggak, jawab gue berbarengan dengan Kenzi. Jam 19:45. Setelah selesai makan bersama keluarga Kenzi, gue langsung lanjut bermain game di kamar. Dan tak lama gue mendengar ada seseorang yang masuk ke kamar gue. Rupanya yang masuk itu si Kenzi. Seketika gue noleh langsung bentak-bentak dia. Ken, mau ngapain lo kesini? Kenzi jalan masuk sambil kelingukan. Gue ngerasa kamar ini jati pas sama lo. Apa maksud lo? Kenapa tiba-tiba komenin kamar ini? Kata gue ngegas. Ya pas lah. Ini jati sesuai ekspektasi mama yang berharap kamar ini dipakai sama anak perempuannya. Gue bukan anak perempuan. Gue cowok ya. Bentak gue yang gak terima dianggap cewek. Lo itu masih mengira cowok. Tapi mau-maunya dimanjain mama. Yaitu karena mama lo janji mau kasih uang jajan yang kayak lo. Mata duitan banget sih lo. Biarin. Wih. Setelah 10 menitan ngobrol gak jelas sama si Kenzi, gue akhirnya sadar hendak ngusir dia. Kenapa gue sampai lupa? Lo mau ngapain kesini? Pergi nggak lo? Suruh gue sambil dorong badan dia yang lebih gede dari gue itu keluar. Gue juga heran kenapa badan Kenzi jati gede gini sih. Perasaan minggu lalu nggak segede dan setinggi ini. Apa mungkin karena badan gue yang nyusut kali ya? Rasanya pas masih laki, tinggi gue sekitar 178 cm dan kayaknya sekarang jati turun ke 172 cm. Kok bisa gitu ya? Gue masih berusaha ngedorong Kenzi keluar, tapi nampaknya usaha gue sia-sia. Dia beneran berat banget buat didorong. Ken, keluar sana. Gue nggak mau lihat lo di sini. Suruh gue yang mulai kesal. Iya bawal banget sih jati cewek. Gue keluar. Gue cuma mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Bentak gue. Sepak lo gambar stroberi. Ucapnya tersenyum terus pergi dari kamar gue. Seketika gue jati ngernyit mendengar ucapannya kalau hari ini gue pakai sempak motif stroberi. Gue langsung nunduk coba cek dengan melihatnya langsung dan ternyata benar. Brengsek, dia pasti udah lihat pas gue coba lepasin daster di kamarnya. Beberapa hari kemudian, dan tepatnya hari ini dimulainya latihan ujian nasional atau yang biasa disebut tryout. Dan hari ini adalah tryout yang pertama. Gue pokoknya harus lulus. Biar gue menang taruhan sama Kenzi, pikir gue sambil nengok ke bawah meja. Di bawah laci meja gue, udah gue siapin contekan yang menurut gue bakalan berhasil sih bikin nilai ujian gue langsung melejit. Hari itu ujiannya bahasa Indonesia. Gue cepet banget ngerjainnya. Haha, gak terasa cuma 45 menit gue lingkarin tuh kertas jawaban. Setelahnya gue buru-buru kumpulin tuh jawaban plus soalnya ke tempat guru pengawas yang lagi duduk di meja paling depan. Karena udah selesai gue dibolahin buat istirahat. Betapa bahagianya gue karena udah selesai duluan. Dan saat itu juga, gue langsung pergi menuju tempat favorit gue. Gue mau tiduran di atas pohon. Rasanya nyaman banget tiduran di sini. Gue seolah bisa sejenak melupakan pikiran gue yang stres gara-gara jeti cewek. Gue bener-bener stres, di rumah gue dijadiin anak manja sama Mama Widya. Diatur-atur musti ini, itu, ribet lah pokoknya. Cuma di sekolah aja gue bebas buat jati diri gue sendiri. Dan saat itu gue nyalain rokok amal favorit gue buat sekedar ngilangin penat pikiran yang menumpuk di otak gue. Gue hisap rokoknya dan baru habis setengah, gue dikagetkan sama si Kenzi yang tanpa gue duga telah naik ke atas pohon. Ngapain lo ngumpet di sini? Bentak Kenzi yang ngagetin gue. Gue sampai batuk gara-gara dikagetin dia. Kan, ngapain sih lo kesini? Kenzi kayaknya nggak peduli sama pertanyaan gue. Dia malah ngambil sebungkus rokok gue yang gue taruh di lantai kayu yang ada di pohon. Gue cuma mau ini, serunya. Gue pikir si Kenzi mau minta rokok gue. Ternyata malah dibuang sama tuh bocah. Ken, apa yang lo lakuin? Kenapa lo buang? Tanya gue heran.
Gue yang merasa sayang sama rokok gue berniat turun untuk mengambilnya. Segera gue bersiap turun, akan tetapi saat hendak bangkit tangan gue ditahan si Kenzi. "Ken, lepasin gue," kata gue minta dilepasin. "Nggak." "Ish, lo apaan sih?" "Gue paling benci sama rokok," seru Kenzi sambil menatap gue. Gue mengernyit mendengar ucapan itu. "Lah apa urusannya sama gue? Lo benci? Benci aja sana. Kenapa ngajak-ngajak gue?" Jawab gue ngeyel. "Kalau lo berani kelihatan merokok di depan gue laporin lo ke mama, biar lo diusir sana," ancam si Kenzi yang nampaknya serius. Gue yang mendengarnya langsung takut. Bukan takut karena dia, tapi gue takut kalau sampai diusir. Gue nggak mau jadi gelandangan. Iya kan, gue nggak akan merokok lagi deh, janji gue lalu membuang putung sisa rokok gue. Setelah puas mendengar janji gue, Kenzi akhirnya turun dan ninggalin gue sendirian di atas pohon. Dalam hati gue membatin, dasar cowok aneh. Di rumah gue diatur-atur sama nyokapnya, dan di sekolah gantian dia. Kenapa hidup gue jadi begini sih? Besoknya gue kembali mengerjakan tryout hari kedua. Dan seperti sebelumnya gue memakai trik yang sama buat ngerjain soal. Selama beberapa hari sih aman-aman aja sampai di hari terakhir tryout. Gue akhirnya ketahuan nyontek. "Angga, ini apa?" kata Pak Akbar yang menemukan sebuah buku paket fisika di laci meja gue. "Itu." Belum selesai bicara Pak Akbar langsung menjawar kuping gue. "Mau nyontek ya? Anak banget ya kamu. Segera kamu keluar dari kelas terus berdiri di depan tiang bendera sampai ujian ini selesai," hardik Pak Akbar sambil ngarahin jarinya ke arah luar. Gue pun akhirnya gak bisa nyelesain ujiannya. Dan saat itu gue beneran sedang berdiri di depan tiang bendera sesuai perintah dari Pak Akbar. Bodohnya gue kenapa bisa lupa kalau pengawasnya itu Pak Akbar. Gue ngerti sih, wali kelas gue itu emang kejem banget sama gue. Kelihatan dari dia yang sering banget ngasih hukuman ke gue. Ya emang yang paling sering marahin gue di sekolah tuh dia. Guru yang lain mah gak ngefek ke gue. Di saat sedang asik menggerutu, gue tiba-tiba jati mengernyit saat melihat seorang cowok di depan gue. "Kenzi, ngapain dia ngeliatin gue?" gumam gue saat lihat dia yang sedang berdiri tepat di belakang tiang bendera. Dan tak lama si Kenzi jalan mendekati gue yang tengah berdiri. "Lo lagi ngapain?" tanya Kenzi sambil jalan muter-muter di sekitaran gue. "Berisik, pergi lo sana," suruh gue musir. "Lo udah selesai ngerjain ujiannya? Ke kantin yuk, gue bayarin dah," ajak Kenzi coba godain gue. "Beneran Ken, lo mau bayarin?" tanya gue berharap. "Enak aja, selesai tuh hukuman lo," bentaknya yang kemudian pergi ninggalin gue. "Anjir, dia ngerjain gue," gumam gue yang kembali mengernyit. Besoknya jam 7:15. "Sial, gue nggak lulus," umpat gue saat melihat hasil tryout yang telah keluar. Tryout pertama telah selesai dan nilai hasil ujiannya telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dan pagi itu gue uring-uringan setelah mengetahui bahwa nilai gue jeblok. Padahal udah nyontek tapi tetap aja gak lulus. Setelah melihat hasil nilai di mading, gue berniat untuk balik ke kelas. Dan saat berjalan di koridor sekolah, gue berpapasan sama Kenzi. Gue bisa lihat dia tersenyum sinis ke arah gue. Gue seketika merinding setelah melihat senyumannya itu. Gue kayaknya punya firasat buruk. Dan seperti yang udah gue duga, si Kenzi nilainya yang paling tinggi di sekolah. Jelas aja sih dia kan terkenal sebagai siswa jenius di sekolahan. Arg, dia pasti bakalan minta yang aneh-aneh ke gue, gumam gue sambil ngacak-acak rambut. Setelahnya gue masuk kelas. Gue heran sama anak-anak di kelas gue. Apa kelas 12 IPA 5 segoblok itu ya? Semua siswa-siswi di kelas gue tuh gak ada yang lulus. Kayaknya ini adalah aib bagi kelas gue. Karena gak ada yang lulus, kami semua akhirnya mendapatkan bacotan super pedas dari wali kelas gue, Pak Akbar. Apalagi gue yang ketahuan nyontek diomelin habis-habisan. Dan mulai dari itu, kelas kami mendapatkan pelajaran ekstra buat menghadapi ujian tryout kedua sebelum ujian tengah semester. Dan saat pulang sekolah, gue harus berhadapan lagi sama si Kenzi. "Apa?" tanya gue saat ketemu dia di jalan luar sekolah.
Gue yang menang, sahutnya yang masih duduk di atas motor sambil senyum sinis. Iya gue tahu, ya udah lo mau apa? Kata gue nanya apa permintaan dia, lalu nggak ada hujan nggak ada angin. Kenzi mendekatkan wajahnya ke wajah gue. Weh, lo mau apa? Seru gue panik, mungkinkah dia mau minta itu ke gue? Gue nggak mau lah kalau dia minta cash. Lo kenapa merem-merem gitu sih? Gue cuma mau ngambil semut di muka lo, kata Kenzi heran. Ternyata gue salah sangka sama dia. Dia cuma ngambil semut yang hinggap di pipi gue. Biarpun cuma semut, tetap aja bikin deg-degan. Gue tahu, lo pasti lagi mikir jorok ya. Tebak Kenzi yang sebenarnya bener. Gue emang sempet mikir aneh-aneh ke dia, tapi gue nggak mau ngaku. Gue cuma menggeleng dan kemudian Kenzi nyerahin helm ke gue. Udahlah, ayo pulang. Di perjalanan pulang gue masih kepo sama permintaan dia. Dan gue langsung aja teriak-teriak buat nanyain dia yang lagi fokus bawa motor. Terus permintaan lo apa Ken? Berisik, nanti aja di rumah. Gue lapar, teriak Kenzi sambil ngegas stang motornya. Dan sesampainya di rumah, kepulangan gue dan Kenzi langsung disambut Shinzo yang kayaknya udah nungguin. Kakak, ucap Inzo yang berlari nyamperin Kenzi. Ada apa deh? Tanya Kenzi. Inzo lalu memperlihatkan sebuah buku pada Kenzi. Kak, aku ada PR, tolong bantu kerjain ya. Lalu si Kenzi melihat buku PR Inzo dan mulai memperhatikan soal yang tertulis di buku itu. Setelah selesai si Kenzi senaknya ngasih buku si Inzo ke gue. Apa? Kok kasih ke gue? Tanya gue bingung. Coba lu kerjain pernya Inzo, suruh si Kenzi. Lo kan kakaknya, kenapa mesti gue sih yang ngerjain? Tolak gue ngegas. Gue ogah lah. Orang gue aja lagi pusing mikirin permintaan lo yang belum kelihatan wujudnya. Kalau lo bisa kerjain, gue bakal pertimbangin buat batalin permintaan gue, kata si Kenzi yang entah kenapa bikin gue senang. Mbok ya dari tadi dia bilangnya, gue mah dengan senang hati bakalan kerjain tuh semua PR Inzo. Cuma PR anak kelas ke-6 SD. Apa susahnya sih? Gue langsung nerima bukunya si Inzo yang dikasih Kenzi dengan senyum sumringah. Gue langsung membawa ke meja di ruang tamu. Setelahnya gue coba kerjain. Pas gue baca soalnya, mata gue langsung terbelalak setelah melihat angka-angka yang begitu banyak, bahkan sampai bikin pusing kepala gue. Waduh, serius ini pelajaran anak SD, gumam gue tercengang. Selama 5 menit, gue masih terdiam sambil berpikir untuk mengerjakan PR Inzo. Dan selang 1 menit, gue akhirnya nyerah. Dan gue langsung kerjain asal aja tuh PR Inzo. Yang penting kan selesai. Nih, udah gue kerjain, kata gue, terus ngasihin bukunya ke Kenzi yang lagi duduk sama Inzo di sofa. Cepet amat sih, sahut Kenzi tak menyangka. Kayaknya dia kaget gue bisa ngerjainnya itu PR cuma dalam tempo 10 menit. Dah ya, gue mau ganti baju dulu, kata gue terus ngacir kabur menuju kamar. Saat mau pakai kaos, gue dikagetkan sama orang yang mendobrak pintu dengan sangat keras. Bra, woi sini loh, teriak Kenzi marah-marah. Gue kaget, sampai refleks nutup dada gue pakai tangan. Kan keluar, gue belum selesai pakai baju. Meskipun pada saat itu gue cuma pakai tank top, gue tetap aja malu. Kenzi yang sempat melihat wudel gue, langsung berbalik badan. Gue buru-buru pakai kaos gue dan setelahnya gue nyamperin dia buat marah-marah. Dasar mesum lo Ken, kata gue sambil nabok dia. Bisa-bisanya dia ngedobrak pintu kamar, pas gue lagi ganti baju. Kenzi kayaknya nggak ngerasa bersalah, dia malah narik gue buat keluar. Ayo ikut, gue lantas ikut aja dia bawa gue keluar. Lagian gue masih lemes belum makan, gue males melawan dia. Dan tak lama gue sampai dibawa ke kamarnya. Dan di sana telah ada Inzo yang lagi belajar. Apalagi sih Ken lo bawa gue ke sini? Tanya gue mengeluh. Lo itu kalau nggak bisa, nggak usah dikerjain. Jawaban lo itu salah semuanya. Tuh, liatin Inzo jadi ngerjain lagi tuh tugasnya. Hardik Kenzi ngomelin gue. Iya gue minta maaf, gue salah. Terus gue mesti gimana? Kata gue meminta maaf terus bertanya. Apakah ada yang bisa gue perbuat buat menebus kesalahan gue?
Oke, karena lo ngaku salah, gue akan maafin lo. Dan sekarang tugas lo adalah ambilin makanan buat gue sama Enzo. Suruhnya yang telah memaafkan gue. Sekarang, ya sekarang bego. Iya, gak usah ngegas. Gue kemudian pergi ke dapur buat ngelaksanain perintah Kenzi. Gue sih sebenarnya ogah disuruh-suruh dia gini, tapi ya mau gimana lagi? Gue kasihan sama Enzo. Gara-gara gue dia, mesti nulis lagi tugasnya. Sesampainya gue di dapur, gue lalu membuka kulkas. Gue lihat di dalam ada kue bolu gitu. Ya udah gue ambil aja dan lalu gue taruh di piring. Pas lagi naruh bolu ternyata ada mama yang datang nyamperin gue. Sayang, kamu lagi ngapain? Tanya mama setelah meletakkan piring kotor ke lemari. Ini loh ma, aku ngambilin kue buat Kenzi sama Enzo yang lagi belajar. Kata gue jelasin, wah kamu baik sekali. Mama gak nyangka kamu perhatian banget sama kakak dan adik. Anggi ini memang cocok jadi menantu mama. Seru Mama Widya sambil tersenyum sumringah. Lagi-lagi gue merinding dengar celetukan si mama yang mau jadiin gue sebagai menantunya. Emang gak bosen apa sih? Lagian siapa juga yang mau sama si kampret Kenzi? Anggi mau ya? Jadi menantu mama, imbuh si mama memohon. Ah, aku mau nganterin ini mah. Daripada dengerin omongan Mama Widya yang semakin ngawur, lebih baik gue segera kasih aja ini ke mereka. Gue segera kembali ke kamar Kenzi. Pas sampai di kamar, si Kenzi malah kembali ngomel-ngomel ke gue karena gue cuma bawa kue. Loh kok cuma kue? Minumnya mana? Lo mau kita mati keseretan gara-gara makan tapi gak minum? Hardik Kenzi semakin kesal ke gue. Kalem Ken, santai. Gue ambilin lagi deh. Gue terus pergi lagi buat ngambilin minum mereka. Dan belum sampai ke dapur, gue ketemu lagi sama Mama Widya yang udah bawa minuman. Kok mama bisa tahu ya padahal gue nggak minta. Tapi bagus sih, gue jadi nggak repot bikin. Anggi ini bawa ke kamar kakak, suruh Mama Widya yang membawa nampan berisikan 3 gelas orange juice. Gue langsung aja nerima nampan berisi 3 gelas itu dan segera membawanya ke kamar Kenzi. Dan setelahnya gue lihat belajar mereka udah selesai. Gue gak bisa bantuin Enzo. Jadi yang bisa gue lakukan adalah bantuin ngabisin makan. Gue ikutan makan kue bareng mereka. Ya masa gue yang ambilin gue gak kebagian. Gue gak mau rugi dong. Lalu saat sedang asyik makan, gue terkejut saat Kenzi yang tiba-tiba ngambil sebuah tisu. Lalu dia mengarahkannya ke mulut gue. Lo itu kayak anak kecil, makan aja gelepotan, ucap Kenzi sambil fokus ngusapin sisa coklat yang nempel di bibir gue. Dan saat itu juga, jantung gue tiba-tiba berdetak kencang gara-gara perlakuan Kenzi. Perhatiannya itu bikin gue terdiam sesaat seperti membeku. Ini kenapa gue jadi baper gini sih? Batin gue ngerasain gejolak perasaan gue. Lalu beberapa saat kemudian si Kenzi mengutarakan permintaannya sebagai pemenang taruhan yang kita buat. Dengar ya, karena gue yang menang, gue pengen lo nurutin semua perintah gue selama seminggu. Ujar Kenzi memberitahu gue permintaannya. Lama amat Ken, kenapa mesti seminggu sih? Protes gue. Oh, jadi lo maunya sebulan? Sahut Kenzi malah nambahin. Gak Ken, seminggu aja. Gua setuju kok, seru gue yang akhirnya setuju. Jadi mulai sekarang lo gak boleh bantah gue lagi. Ngerti kan lo? Seru Kenzi dan gue cuma manggut-manggut aja. Gue gak berani protes, ntar malah tambah lama dia mintanya.